Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan dengar untuk mereka ini mana saja berada. Kita kembali di Jumat pagi seperti biasa di program Talkshow Halo Polisi ya, tentunya bersama Polres Tanah Laut. Dan hari ini menarik pembahasannya karena kita berdekatan dengan Lebaran ya, sebuah tradisi klasik bahwa yang namanya mudik itu sebenarnya sudah menjadi sebuah tradisi yang tidak bisa dielak ya untuk saat-saat sekarang ini sampai dari dulu juga. Jadi mungkin karena kita ada di masa pandemi COVID-19, jadi kita urai hari ini bersama Polres Tanah Laut dan juga sudah berhadir narasumber kita dari Polres Tanah Laut yang nanti akan diperkenalkan oleh Bribtu Viga ya. Mungkin diperkenalkan dulu. Baik. Telah hadir di hari ini untuk narasumber yang pertama yaitu KBO Satlantas Polres Tanah Laut, Ibtu Sidik Prayitno. Dan kedua ada Bapak Aibda Felix, PS Kanit Dikjasa Satlantas Polres Tanah Laut. Oh iya, dan sudah tentunya bergabung juga rekan-rekan yang ingin bergabung di 08115012-304. Jadi buat masyarakat langsung bisa aja telepon ya, mungkin apa yang ingin ditanyakan karena sekarang lagi pembicaraan masyarakat juga yang namanya larangan mudik, baik itu penyekatan, masalah ada surat izin keluar masuk SIKM. Jadi dikupas tuntas hari ini ya bersama Bapak Sidik Prayitno dan juga Bapak Felix ya. Ya mungkin Bapak untuk mengawali acara program Halo Polisi hari ini mungkin ini sampaikan dulu untuk pengantar pembuka nih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Viga, terima kasih rekan-rekan sekalian ya. Kami dari Satlantas Polres Tanah Laut yang kebetulan pada pagi hari ini di 102,3 Tuntung Pandang FM akan menyampaikan hal-hal yang terpenting yang berkaitan dengan operasi ketupat ya. Kebetulan Polres Tanah Laut saat ini sedang melaksanakan kegiatan operasi ketupat Intan 2021 yang intinya di dalam operasi tersebut ini akan mengupas tentang kegiatan-kegiatan yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Demikian yang disampaikan untuk pembukaan. Iya. Mungkin ada tambahan dari Pak Felix? Oh iya. Dan tentu juga buat rekan dengar Tubrega FM di pagi hari ini sekali lagi kita informasikan bahwa siaran kami juga bisa Anda ikuti di live streaming di tvfm.tanahlotkap.go.id. Mungkin rekan Viga silakan untuk memulainya. Baik. Mudik Lebaran tinggal beberapa hari ya, mudik Lebaran. Betul, Lebaran ya. Maksud saya. Lebaran, ya. Tinggal beberapa hari lagi dan seperti yang disampaikan bahwa mudik adalah sebagai momentum yang tiap tahun didambakan. Namun dari pemerintah sudah digaungkan bahwa mudik dilarang untuk tahun ini karena pandemi COVID yang belum reda sampai tahun ini ya. Dan untuk Polres Tanah Laut sendiri tanggal 5 kemarin sudah melaksanakan gelar pasukan OPS yang dilaksanakan di Polres Tanah Laut dan OPS tersebut mulai tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021 dan ada posyan dan pos pengamanan yang disediakan oleh Polres Tanah Laut yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibtu Sidik di mana saja lokasinya dan berapa titik mungkin. Baik, terima kasih Mbak Viga ya. Di saat pagi hari ini akan saya sampaikan yang bertepatan dengan operasi ketupat. Kebetulan Polres Tanah Laut telah mendirikan untuk pos pengamanan di saat situasi operasi ketupat ini dan juga untuk penyekatan jalur-jalur yang mungkin warga melaksanakan untuk mudik Lebaran ya, karena waktu sudah mungkin dekat. Biasanya tradisi warga masyarakat adalah pulang kampung alias mudik ya. Kebetulan Polres Tanah Laut ada 2 titik ya untuk pos pengamanan. Yang pertama yaitu di
Bundaran Bentok ya. Ya, jadi di Bundaran Bentok, kemudian yang kedua di Desa Sungai Cuka Kintab. Ya. Jadi ada 2 pos yang akan memantau para pemudik-pemudik ya, yang kebetulan sebenarnya itu tidak diperbolehkan untuk mudik ya. Jadi di saat operasi ketupat ini yang dikedepankan adalah di samping memantau para pemudik ya, dan juga pemeriksaan untuk lebih ketat lagi, jangan sampai penyebaran yang belum selesai ini akan bertambah lagi dengan akibatnya para pemudik-pemudik ya. Jadi Polres Tanah Laut bergabung dengan instansi terkait ya, akan memantau kegiatan-kegiatan di pos pantau dan pos pengamanan tersebut. Demikian, Mbak. Jadi persiapannya dari Satlantas sendiri, sebagaimana kita tahu ya, kalau misalnya mudik itu dilarang oleh pemerintah ya, sebagaimana yang digaung-gaungkan selama ini kan ya, dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Kemudian untuk pos pengamanan kita ada 2, yang pertama di Bentok, yang kedua ada di Sungai Cuka. Kemudian Pak, untuk apa sih yang harus disiapkan masyarakat sebagaimana yang digaungkan itu, bahwa tidak boleh mudik, tapi kan ada mungkin ada pengecualian atau dalam rangka kerja atau dinas atau bagaimana, atau ada surat-surat yang harus dibawa ketika melewati pos pengamanan atau bagaimana? Betul ya. Jadi yang bisa ya, yang bisa untuk melaksanakan mudik atau mungkin ada kegiatan dinas, yang diutamakan dinas ya. Jadi ada surat keterangan dari dinas bahwa dia mungkin tugas di luar, atau bahwa dia mungkin ada tugas lain di daerah lain. Yang penting pada saat pemeriksaan nanti bisa menunjukkan surat kedinasan tersebut. Dan kemudian untuk warga masyarakat, kalau memang itu ada pengecualian, itu biasanya itu sudah ada ketentuan tertentu bahwa di dalam nanti ada pemeriksaan di pos pengamanan tersebut bisa menunjukkan surat terutama mungkin tes swab ya, atau mungkin tes antigennya dari dinas kesehatan atau dari kesehatan yang sudah ditunjuk mungkin yang sedangkan ini di pos juga ada dipersiapkan dari dinas kesehatan untuk mengecek para mungkin yang ketahuan mudik dan tidak ada apa, mungkin nanti di pos itu akan dipersiapkan dari dinas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan. Dan ketika nanti diketahui bahwa dia mungkin reaktif atau positif, itu nanti diputar balik. Oh, diputar balik. Soalnya ada informasi ya Mas Iwan ya, kalau misalnya ketika dia positif itu dia bakal di karantina dan isolasi gitu kan. Betul, di karantina. Kemudian Pak, dalam rangka operasi kepolisian sendiri itu kan apakah ada tilang menilang nih, sebagaimana kita tahu kan masyarakat takut banget nih sama yang namanya tilang menilang. Apakah akan ada kegiatan tilang menilang untuk mencegah keramaian yang terjadi gitu? Betul. Kan, atau ada gimana gitu dalam rangka operasi sendiri? Jadi di dalam pelaksanaan operasi ketupat ini ya, yang pertama sebenarnya yang dikedepankan adalah tentang larangan mudik ya, kemudian selalu menjaga protokol kesehatan juga. Dan untuk penindakan sebenarnya tidak dilakukan penindakan. Siap. Namun ada terkecuali, kecuali pelanggarannya itu sangat menonjol. Contohnya gimana? Yang sangat menonjol, biasanya yang kelihatan di kasat mata, para pengendara malas menggunakan tutup kepala alias helm. Itu kan sudah menyatakan pelanggaran sangat menonjol. Iya, benar. Namun itu juga itu masih diberi terkadang peringatan, tidak langsung diambil tindakan tilang, namun terkadang masih diberi peringatan. Kalau memang dekat suruh mengambil helm. Gunakanlah helm. Makanya saya menyampaikan kepada warga masyarakat ya, terutama
di Kabupaten Tanah Laut, ya, berusahalah untuk tertib berlalu lintas. Gunakanlah helm yang standar, karena itu demi keselamatan juga rekan-rekan, terutama untuk melindungi kepala. Bukan untuk menghindari polisi, bukan. Ya. Iya, rekan dengar, menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Jadi buat Anda semuanya yang ingin bergabung, silakan aja di 0811501234, dan mudah-mudahan tentunya masyarakat bisa memaklumi ya Pak ya, bahwa kita di larang mudik itu memang asas keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi ya Pak ya. Iya, apa tuh solus poli apa tuh ya? Iya, dan untuk yang didengarkan oleh masyarakat saat ini Pak ya, ada informasi. Jadi mungkin mohon diperjelas, katanya informasi dalam penyekatan ini ataupun juga dalam pengetatan pembatasan apa ya wilayah ini, apakah hanya di kabupaten, antar kabupaten, atau yang mereka tahu kan antar provinsi Pak? Untuk ke antar kabupaten mungkin yang mau pulang gimana tuh Pak? Betul. Ya. Jadi untuk penyekatan ya, walaupun memang sudah ketentuan memang yang dari pimpinan tertinggi ya, itu di wilayah-wilayah terutama perbatasan ya antar provinsi itu memang lebih ketat lagi ya. Kalau di wilayah kabupaten juga tetap juga dilakukan kegiatan-kegiatan tersebut ya. Tetap untuk menghindari yang tidak kita inginkan saat ini. Kebetulan pemerintah juga menggaungkan tentang protokol kesehatan, dan jangan sampai wabah-wabah itu tersebar nanti lebih meluas. Makanya walaupun di tingkat antar provinsi juga dilakukan penyekatan, di tingkat kabupaten juga kita tetap dilakukan untuk penyekatan, namun masih ada standar-standar untuk bisa bisa melewati dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan tadi. Iya, betul. Jadi ada surat izinnya dulu oleh masuknya ya, surat dari dinas kesehatan juga, dan seberapa urgentnya juga Pak ya, yang ingin dituju ya Pak ya. Iya, dan mungkin Pak karena larangan mudik, jadi mungkin aktivitas di jalan raya ini mungkin agak menurun nih Pak ya. Jadi tapi apakah masih ada persiapan untuk rekayasa lalu lintas dari Polres Tanah Laut Pak? Tetap, jadi tetap aja ya. Jadi tetap dilakukan rekayasa lalu lintas. Kita antisipasi mungkin ada ya warga masyarakat mungkin dari pelosok-pelosok atau mungkin dari kampung, dia takut melewati perkotaan, lalu dia masuk jalan-jalan yang di dalam-dalam. Jalan tikus Pak ya, jalan tikus ya. Orang itu jalan tikus untuk melewati. Makanya tetap ya, walaupun di Polres Tanah Laut kita tetap melaksanakan itu, juga di polsek-polsek juga melakukan hal-hal tersebut ya. Jadi jalan-jalan lintasan yang mungkin akan dilalui, yang tidak diketahui, akan tetap selalu dimonitor. Nah, gitu. Iya. Mungkin Mbak Nisa? Oke, ini kan yang namanya kegiatan Idul Fitri itu kan rangkaiannya panjang nih kan, mulai dari kegiatan mudik yang semoga tidak dilakukan oleh masyarakat. Kemudian ada sholat Id. Oke, kita bahas lagi nih ke sholat Id. Jadi gimana nih Pak untuk sholat Id sendiri, ada keanjuran atau ketentuan yang mungkin dikhususkan pada tahun ini? Betul, memang sudah ada surat edaran ya bahwa sholat Id bisa dilaksanakan. Namun tetap kita selalu menjaga protokol kesehatan. Yang tidak diperbolehkan itu terutama yang sudah zona merah. Ya, zona merah sudah terhitung zona merah, jadi dilarang untuk melaksanakan sholat Id. Nah, itu sudah ketentuannya. Kemudian untuk rangkaiannya biasanya malam takbiran, itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan takbiran yang dengan menggunakan arak-arakan. Ya, jadi yang diperbolehkan melaksanakan takbiran itu dengan mengumandangkan dengan menggunakan tip di masjid-masjid saja, ya.
Jadi membunyikan tip takbiran tapi di masjid dilanggar. Untuk pawe, untuk konvoy tidak diperbolehkan, ya, karena kita antisipasi juga, karena yang namanya konvoy pasti orang banyak, bukan orang sedikit, kerumunan, dan akan mengundang nanti hal-hal yang bisa mengakibatkan yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan ya Mbak Nisa ya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kemenangan kita di hari Fitri ya, walaupun kebiasaan kan dengan iring-iringan, arak-arakan ya. Gitu kan, ya, jadi mudah-mudahan masyarakat bisa memaklumi karena kita di masa pandemi COVID-19 ternyata. Tapi sebenarnya ya Mas ya, kalau misalnya tanpa arak-arakan pun ketika kita melaksanakan kegiatan takbiran itu malah ketika hening, situasi nyaman, tanpa ada konvoy dan sebagainya, itu menurut saya malah membuat lebih makin khusyuk. Ya? Betul. Jadi itu sebagai salah satu hikmah hikmah yang bisa diambilkan seperti itu. Jangan malah apun sini kan gitu-gitu. Jangan hanya menyalahkan, tapi kita harus tetap dapat berkaca gitu kan. Apa sih gitu loh. Terus, siapa aku ya kaca itu ya? Iya Pak. Untuk operasi ketupat intan ini Pak, untuk masyarakat lebih tahu. Jadi kapan mulainya dan kapan dia berakhir jadi Pak, mungkin untuk masyarakat lebih tahu nih Pak. Baik ya, untuk operasi ketupat ini sudah mulai berjalan ya. Jadi dimulai kemarin itu tanggal 6. Jadi operasi ketupat itu berlangsung antara tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei. 17 Mei. Betul. Terus Pak, dalam mungkin dalam penegakannya Pak, tuh langkah-langkah dari Polres Tanah Laut dalam penegakan agar masyarakat tentunya tertib protokol kesehatan dan juga sebagai pelaksanaan penegakannya Pak, secara apa tuh Pak langkah-langkahnya yang dilakukan Polres Tanah Laut? Baik ya, jadi untuk penegakan pada saat kegiatan operasi ketupat ini ya, kami bersama instansi samping ya, baik dari Kodim, baik dari Dinas Perhubungan, kemudian Satpol PP selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin ya. Dan saat ini sudah berlangsung terus ya. Jadi dengan instansi terkait kita melaksanakan kegiatan justisi. Sekalian ya. Betul. Jadi di terminal ya, seperti yang pagi tadi telah dilaksanakan juga kegiatannya ya, operasi justisi. Kemudian setiap pagi kita juga melaksanakan kegiatan di pasar ya, di pasar, baik di pasar pagi dan pasar yang sore hari. Nah, tetap kita melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin tersebut gitu. Secara preventif gitu ya Pak. Iya, secara humanis Pak ya. Sesuai dengan presisi Pak ya. Terkait dengan operasi lagi nih Mas. Jadi ceritanya dari Satlantas sendiri juga mempersiapkan diri gitu kan dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu kan, yaitu dengan adanya pembangunan terhadap pos pelayanan. Jadi gimana nih Pak untuk pos pelayanan sendiri di tahun ini? Jadi untuk tahun ini pos pelayanan ya, jadi tetap kita ya mengedepankan, di samping kita menyediakan segala sesuatunya, siapa tahu di dalam pelaksanaan nanti banyak warga mungkin kan yang namanya pos pelayanan, jadi kita siap untuk melayani warga masyarakat yang mungkin singgah atau mungkin menanyakan. Jadi sesuatu apapun sudah kita persiapkan ya, terutama tentang protokol kesehatan juga sudah disiapkan di tempat tersebut. Kemudian untuk hal-hal tertentu, misalkan mungkin nanti ada yang bentuk pengaduan di pos pelayanan tersebut atau mungkin pertanyaan, jadi semuaan sudah dipersiapkan. Dan juga itu seluruh personil dan juga instansi terkait juga ikut terkait di dalam pos pelayanan tersebut. Dan kemudian di tempat-tempat wisata pun juga ada pos ya. Makanya sekarang juga ke tempat-tempat wisata pun juga
dilarang, ya. Informasinya ditutup dan dilarang untuk ke tempat wisata, ya. Dikhawatirkan hal-hal tersebut nanti. Itu yang dipersiapkan oleh Polres Tanah Laut. Oke. Jadi ada pos pelayanan, biasanya ada juga pos pengamanan ya. Iya. Jadi apakah berdampingan atau gimana? Beda tuh Mas. Jadi kalau pos pengamanan kan di perbatasan kabupaten ya, ada di Simpang 3 itu di Bentok sama di Sungai Cuka. Jadi itu nanti ya mungkin akan secara gimana sistemnya nanti di lapangan gitu ya. Mungkin dari situ juga ada nanti pengecekan terhadap surat menyurat. Maksudnya surat menyurat bukan masalah ke ininya sih, bukan ke STNK dan lain sebagainya, itu di sampingnya, tapi mungkin lebih ke prokesnya gitu kan. Iya. Kalau pos pelayanan mungkin nanti ada yang nyasar, soalnya saya sendiri juga kemungkinan bisa nyasar Mas ya. Namanya juga manusia jalan-jalan kecil gitu kan, jadinya mungkin bisa lupa gitu. Yang berarti sudah ada sinergi juga dari pihak-pihak lain, koordinasi dengan instansi, dinas perhubungan, dinas kesehatan ya. Jadi semua terpadu ya dalam operasi ini. Terus ini katanya juga dari Ibu Vika juga menyampaikan terkait dengan adanya karhutlah, terkait dengan karhutlah, gimana nih? Karhutlah ya. Kita memasuki kemarau ya. Iya. Meskipun masih terkadang hujan, tapi kita panasnya sudah sangat luar biasa ya. Dan kita kan Kalimantan ini termasuk penyumbang paru-paru dunia kan, untuk hutannya sangat banyak. Jadi untuk kebakaran tuh sering terjadi ketika kemarau gitu. Dan kami menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Tanah Laut untuk tidak membakar hutan atau lahan. Biasanya nih mungkin Bapak Ibu yang mau membuka lahan biasanya ya dengan cara membakar, dan ini sangat berbahaya untuk kesehatan maupun populasi yang ada di hutan tersebut. Dan dari kami menghimbau untuk tidak membakar hutan dan lahan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sanksi bagi pelaku pembakaran lahan sesuai pasal 69 ayat 2 huruf H diancam pidana penjara selama 10 tahun dan KUHP pasal 187 diancam pidana penjara selama 12 tahun. Kan tidak mau lebaran membakar lahan, ketangkap polisi, ketahuan dengan sengaja menimbulkan dampak yang luar biasa dan tidak jadi lebaran bersama keluarga. Soalnya kita tahu sendiri ya, sekarang tuh kan cuaca di khususnya Kabupaten Tanah Laut sendiri itu sangat tidak menentu ya. Tiba-tiba nanti kayak hatimu ya. Baper maneh. Santai. Oh siap. Angel. Jadi gitu ya. Jadi cuaca sendiri kan nggak menentu ya. Tiba-tiba nanti hujan, habis itu panas. Mungkin nanti mendung gitu kan. Tapi akhirnya coba-coba nih, namanya juga masyarakat ya, coba-coba bakar gitu kan. Oh nanti hujan juga, paling padam sendiri. Mendung bukan berarti hujan. Iya kan gitu. Lagu lagi ya. Jadi kayak gitu. Jadi buat masyarakat sekali lagi kami dari Polres Tanah Laut menghimbau dengan hormat, dengan sangat memohon kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terhadap hutan dan lahan, karena di Kabupaten Tanah Laut sendiri sudah ada kemarin beberapa spot ya, setahu saya. Kemudian ada kejadian juga yang waktu itu di Panyipaton kalau nggak salah. Jadi itu sebagai cerminan lah ya buat kita gitu kan. Nggak lucu kalau misalnya hutan dan lahan pada awalnya, tapi ternyata karena saking besarnya merambat ke pemukiman itu, nauzubillah min zalik ya. Karena pasti akan banyak yang sangat dirugikan. Iya, sangat terdampak. Ini bukan hanya masalah nasional, ini internasional ya sebenarnya. Untuk kita juga tahun-tahun kemarin, kira-kira tahun 2017 ya, kita sebagai penyumbang loh di Asia, penyumbang asap maksudnya. Jadi ini yang sangat mungkin sangat menjadi perhatian negara ya, karena ini masalah internasional lagi ya. Dan ke Pak Parit nih, untuk karhutla ini Pak, di Polres Tanah Laut sendiri apakah ada fasilitas-fasilitas mungkin pendukung untuk pemadaman, atau ada tim khusus dari Polres Tanah Laut dalam pemadaman, baik itu alat-alat yang dimodifikasi atau gimana Pak? Betul ya.
Jadi memang sudah itu merupakan program dari Bapak Presiden juga ya. Jadi itu untuk Karhutla itu memang sudah dipersiapkan sudah ya. Dari tahun kemarin juga sudah dipersiapkan dan tahun-tahun sekarang juga selalu dipersiapkan ya. Walaupun di Polresnya juga ada semuaan sampai ke tingkat-tingkat polsek juga ada ya. Jadi untuk kita itu biasanya yang dipersiapkan itu kan ada mobil khusus yang dirancang ya, dari unit Sabara juga ada, terkadang unit lantas juga ada ya, tandon-tandon yang diisi air dipersiapkan. Kemudian kita selalu bekerja sama dengan bencana BPBD. Nah, itu tetap kita koordinasi terus. Kemudian yang di polsek-polsek yang ada perusahaan selalu dipantau oleh polsek ya. Jadi persiapan untuk kayak seperti yang mungkin perusahaan-perusahaan perkebunan, apakah dia ada penampungan air untuk antisipasi pada saat musim kemarau, pada saat kebakaran lahan. Jadi perusahaan-perusahaan juga sudah dipersiapkan, harus ada mobil untuk pemadam. Kemudian di polsek-polsek juga sepeda motor ya sebagian juga ada yang dirakit. Kemudian dipersiapkan untuk solo, untuk nyemprot ya dengan ringan. Itulah yang dipersiapkan pada saat kita menghadapi Karhutla. Iya. Itu dapat kita lihat tuh sinergitas antara instansi di Kabupaten Tanah Laut memang sangat terjalin dengan baik ya. Karena setiap kegiatan yang dari Polri laksanakan itu pasti juga banyak bantuan dari instansi-instansi samping. Siap. Stakeholder terkait ya. Iya, benar banget. Terus dalam mudah-mudahan tidak perusahaannya yang bikin Bu membakar lahannya ya. Betul. Itu berat Mas. Itu berat banget. Itu lebih berat lagi. Itu lebih berat lagi ancamannya. Iya. Dari data kan banyak perusahaannya nih yang baik rekan-rekan FM, sekali lagi kita masih ada waktu, jadi Anda bisa bergabung bersama kami, mungkin ada yang ditanyakan, bisa bergabung di 811502308. Baik rekan Viga, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin ini Bapak, untuk momen Lebaran ini kan selain malam takbir, selain mudik, juga ada open house ya. Betul. Ya, Ya. bagaimana itu Pak? Kan orang pasti pingin berkunjung, mungkin ke tetangga atau apa, tapi kan dalam masa pandemi ini kan kita menghindari kerumunan gitu Pak. Silakan Pak. Baik ya, jadi sudah menjadi ketentuan ya, yang namanya mengumpulkan orang banyak itu untuk saat ini itu tidak diperbolehkan dulu ya. Seperti open house itu tadi, kemudian apalagi ini kan mau hari raya otomatis gitu ya, open house, kemudian semalam takbiran. Itu kan namanya itu kemudian mengumpulkan orang banyak, mendatangkan orang banyak ya. Jadi untuk saat ini tidak diperbolehkan ya, gitu. Apakah nanti saat Lebaran Pak ada mungkin patroli kah atau seperti apa Pak untuk menghimbau masyarakat untuk tidak berkumpul atau seperti apa gitu? Betul ya, jadi setiap malam malam takbiran dan sebelumnya juga ya, biasanya itu H-2 ya, H-2 itu sudah kita melaksanakan yang namanya kegiatan cipta kondisi. Ya, Cipkon ya, cipta kondisi. Jadi kita nanti seluruh instansi baik dari Polri, TNI, Dishub, Pol PP dan semua instansi akan melaksanakan giat cipta kondisi. Dalam artian untuk kita di samping mengatasi untuk mengurangi hal-hal pelanggaran atau mungkin kejahatan ya, apalagi yang mendekati mau Lebaran itu biasanya itu kan terkadang itu untuk
kegiatan curat ya, itu kriminalitas Pak ya. Kriminalitas itu terkadang meningkat ya, karena dia mungkin mau mencari apa ini ya, untuk lebaran apa, jadi terkadang terkadang yang mungkin ya agak pikirannya mungkin yang enggak terlalu nanti bisa melaksanakan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan biasa juga kesempatannya terbuka Pak ya. Betul. Karena ya orang terawih sepi rumah, dikontrol bahwa ini nggak ada rumah. Jadi mungkin kesempatannya lebih besar nih kalau di bulan puasa dan mendekati lebaran itu, apalagi mendekati lebaran. Kemudian parkir sepeda motor kan terkadang masyarakat itu kan seenaknya memarkir ya. Kunci nyantol Pak ya. Kadang nggak diperhatikan. Makanya saya menghimbau juga kepada warga masyarakat Tanah Laut ya, mendekati hari raya ini agar berhati-hati ya sebelum meninggalkan rumah atau melaksanakan sholat taraweh ya, agar rumah dikunci. Kemudian untuk sepeda motor apabila parkir, mungkin belanja, mungkin membeli apa, agar diperhatikan dan dikunci, jangan sampai meninggalkan kunci di tempat, karena kejahatan selalu mengintai kelengahan daripada warga masyarakat ya, itu. Kejahatan bukan terjadi karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Katanya. Iya betul. Waspadalah. Iklan lewat. Iya rekan-rekan, menarik sekali pembicaraan kita pagi hari ini ya. Tentunya dalam larangan mudik ini sebenarnya buat kita semua ya Pak ya. Memang sih nggak nyaman kalau nggak bisa, kalau sekedar video call, sekedar emang tetap muka lebih nyaman, namun karena kita harus memaklumi karena kita di masa pandemi COVID-19 ini ya Pak ya. Ya, Melisa? Iya benar. Oh iya. Iya yang mungkin yang berjauhan yang LDR-an ya sabar ya. Iya rekan dengar, sekali lagi ada waktu kesempatan Anda untuk bergabung bersama kami di 811501304 ya. Dan untuk ini ada Pak Ana ya Pak, ada WhatsApp sisipan nih Pak, ada tipan ya. Katanya untuk jembatan nih Pak, jembatan yang sudah sekarang sudah bisa jalan katanya. Jadi apakah sudah bisa lewat berpapasan? Betul. Jadi kota Atilam nggak dilewati lagi Pak ya? Dilewati lagi, betul. Jadi ya mungkin untuk warga masyarakat ya, baik di Tanah Laut maupun di luar Tanah Laut ya, mungkin sudah tersebar juga lewat medsos ya, bahwa jembatan Tabuneo 2 yang akibat bencana banjir yang kemarin runtuh ya, sekarang sudah dibaiki dan sudah bisa dilewati ya, baik dari arah Banjarmasin yang mau masuk ke Plehari maupun dari Plehari yang mau ke arah Banjarmasin. Jadi sekarang untuk lalu lintas dan angkutan jalan sudah mulai lancar lagi untuk di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Jadi bisa sudah Pak ya. Betul. Oke, rekan Acim yang WA ya, jadi udah terjawab, jadi didengerin. Terima kasih atas gabungannya juga di pagi. Mungkin ada lagi yang disampaikan Pak? Mungkin kita sudah di penghujung waktu juga, jadi mungkin ada closing statement dari Pak Prayitno, Mbak Anissa juga di hari ini untuk himbauan kepada masyarakat. Baik, terima kasih ya kepada warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut ya, di penghujung acara ini sekali lagi saya mengharapkan kepada seluruh warga yang mendengar ya di Radio Tuntung Pandang 102,3 FM ini, berharap sekali ya untuk kesabarannya, untuk keikhlasannya, tidak melaksanakan mudik ya. Makanya saya mengharapkan sekali sama-sama kita berdoa semuaan untuk supaya wabah ini cepat berlalu. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita bisa melaksanakan aktivitas kembali dengan normal ya. Jadi saya mengharapkan sekali untuk kesabarannya di tahun ini, yang
tidak bisa mudik dan tidak bisa kemana-kemana lagi ya, diperintahkan untuk ya bersabar dan selalu mendoakan yang terbaik agar dalam momen di hari raya ini walaupun tidak bisa mudik namun bisa menghubungi dengan lewat medsos dan video call langsung, minta ampun bisa juga lewat medsos ya. Mungkin orang tua juga mungkin sudah tahu, mungkin sanak saudara dan keluarga juga sudah tahu, jadi bisa memaklumi untuk yang rencana mudik tidak jadi mudik, jadi bisa memaklumi. Jadi saya mengharapkan sekali sama-sama ya kesabarannya untuk warga Kabupaten Tanah Laut, dan patuhilah ya, patuhilah apa yang menjadi apa itu namanya itu program dari pemerintah ya, agar supaya bisa cepat berlalu ya, untuk pandemi-pandemi ini supaya bisa cepat selesai dan bisa beraktivitas kembali dengan baik dan normal. Demikian yang disampaikan. Terima kasih. Salah hilap saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat rakyat Tanah Laut ya, mudah-mudahan bisa bersabar dengan adanya ini, dan ini semata-mata hanyalah untuk menekan ya, untuk menekan kasus terkonfirmasi yang sekarang masih belum ada penurunan yang signifikan dari terkonfirmasi di Tanah Laut ini, malah meningkat nih karena terlihat pasien saja udah full ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa cepat berakhir dan bisa normal kembali insyaallah dengan doa-doa bersama-sama ya. Baik, terima kasih Bapak Praetno, Pak Felix juga, Mbak Nisa, rekan Viga juga iya yang sudah berhadir di Halo Polisi pagi hari ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa memakluminya, ini semua untuk keselamatan kita bersama ya. Baik, rekan-rekan Tutup Bareng FM, Anda juga yang belum sempat untuk menyimak pembicaraan kita hari ini bisa mengunjungi channel YouTube kita di Radio Tutup Bareng FM 102,3 MHz ya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Amin. Iya, dan wabah diangkat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya bertugas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di 102,3 MHz.